Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran biologi, di mana pada kesempatan ini kita memasuki materi metabolisme. Di mana pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan bahwa metabolisme adalah proses perombakan dan penyusunan senyawa kompleks atau organik yang menghasilkan dan membutuhkan sejumlah energi. Nah, di sini ada dua pasang kata. Yang pertama adalah perombakan dan penyusunan. Yang kedua adalah menghasilkan dan membutuhkan energi. Dari dua pasang kata ini, maka di dalam metabolisme terdapat dua reaksi. Yang pertama adalah katabolisme, di mana katabolisme itu merupakan reaksi perombakan yang nantinya akan menghasilkan energi. Perombakan dan menghasilkan energi itu adalah katabolisme. Sedangkan reaksi yang kedua dalam metabolisme adalah anabolisme, di mana kalau anabolisme merupakan penyusunan. Dalam reaksi penyusunan ini maka akan membutuhkan sejumlah energi. Ini adalah dua reaksi di dalam metabolisme, di mana di dalam metabolisme ini baik katabolisme maupun anabolisme membutuhkan enzim, di mana enzim berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator adalah mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya. Penjelasan terkait enzim ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan reaksi yang pertama dari metabolisme, yaitu katabolisme. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian singkat dari katabolisme, di mana di sebelumnya ada kata-kata perombakan dan menghasilkan, di mana pengertian luas dari katabolisme adalah proses perombakan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik yang menghasilkan sejumlah energi atau eksoterm. Contoh dari katabolisme adalah respirasi. Respirasi sendiri kita kenal ada dua, yaitu respirasi aerob, di mana membutuhkan oksigen.
Sedangkan respirasi anaerob ini yang tidak membutuhkan, tidak butuh oksigen. Nah, reaksi katabolisme ini menghasilkan energi. Energinya diperoleh dari mana? Tentunya diperoleh dari zat-zat makanan yang dikonsumsi oleh kita. Ketika kita mengkonsumsi makanan, melalui proses pencernaan, sampai di usus halus, di mana sari-sari makanan atau zat-zat makanan itu akan diserap oleh jonjot-jonjot usus dan dibawa ke seluruh sel-sel tubuh, di mana di dalam sel-sel tubuh tersebut akan terjadi respirasi. Bila tubuh terdapat pasokan oksigen, maka akan terjadi proses respirasi aerob. Tapi bila tubuh kekurangan oksigen, maka tubuh akan melakukan respirasi anaerob atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya fermentasi. Jadi, pada materi katabolisme, kita akan mempelajari bagaimana tahapan menghasilkan energi, baik secara respirasi dan fermentasi. Sebelum menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam respirasi maupun fermentasi, ada pengantar terlebih dahulu agar ketika kita mempelajari tahapan respirasi, kita akan paham tentang reaksi-reaksi yang terjadi ataupun istilah-istilah dalam reaksi respirasi maupun fermentasi. Yang pertama adalah kita harus mengenal istilah energi dulu, di mana energi itu terdapat dua jenis, yaitu energi langsung maupun energi tidak langsung. Di mana energi langsung ini energi yang langsung dapat digunakan. Langsung dapat digunakan atau dimanfaatkan. Sedangkan tidak langsung, maka energi yang tidak dapat langsung digunakan, biasanya dalam bentuk elektron. Energi langsung ini berupa ATP. ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Sedangkan energi tidak langsung atau dalam bentuk elektron ini berupa NADH dan FADH2. Kepanjangan apa? Bila NADH kepanjangan dari nikotinamid adenin dinukleotida H. Sedangkan FADH
flavin, adenin, dinukleotida. H2. Nah, hubungannya apa energi langsung dengan energi tidak langsung? Di mana bila ingin menggunakan energi tidak langsung, maka harus dirubah dulu menjadi energi langsung. Misal, NADH bila akan digunakan, maka akan dirubah atau dikonversi menjadi ATP terlebih dahulu. Berapa ATP? 1 NADH mengandung 3 ATP. Sedangkan 1 FADH2 ini mengandung 2 ATP. Ini yang perlu kalian pahami semua. Diingat-ingat bahwa konversi energi tidak langsung menjadi energi langsung, di mana 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH, 2 sama dengan 2 ATP. Di dalam reaksi nanti akan terdapat seperti ini. Ini ATP, ini NADH, ini FADH2. ATP akan menjadi ADP. Kita lihat aja tanda panahnya. NADH menjadi NAD. Ini menjadi FAD. Bila terdapat reaksi seperti ini, ATP menjadi ADP. NADH menjadi NAD. Atau FADH2 menjadi FAD. Ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut membutuhkan energi. Tuh kan energi. Cara bacanya bagaimana kalau ada reaksi seperti ini? Bahwa di dalam reaksi tersebut terjadi pelepasan satu fosfat. Atau dalam reaksi tersebut membutuhkan energi. Bagaimana kalau yang NADH maupun FADH? Bila NADH, maka di dalam reaksi tersebut melepaskan 1 elektron H. Atau dalam reaksi tersebut membutuhkan energi. Begitu juga bila FADH menjadi FAD, maka dibacanya bahwa di dalam reaksi tersebut melepaskan elektron H2. Atau reaksi tersebut membutuhkan energi. Jadi lihat aja tanda panahnya. Oh, tanda panahnya ATP menjadi ADP. Berarti dalam reaksi yang seperti ini menandakan bahwa membutuhkan energi. Bagaimana bila kebalikannya? ADP menjadi ATP. NAD menjadi NADH. FAD menjadi FADH2. Maka reaksi ini menunjukkan menghasilkan energi. Cara bacanya bagaimana?
bahwa di dalam reaksi tersebut mengikat satu fosfat, adenin trifosfat, berarti ada tiga fosfat. Awalnya 2 mengikat satu fosfat menjadi 3. Ini menandakan bahwa reaksi tersebut menghasilkan energi. NAD mengikat H atau FAD mengikat ion H2. Ini menunjukkan bahwa dalam reaksi tersebut menghasilkan energi. Selanjutnya, kita bicara ke materi kelas 11 semester 1, yaitu organel sel. Jadi kita juga belajar tentang organel sel juga dalam metabolisme ini. Yang kita lihat ini adalah sel. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa sari-sari makanan atau zat-zat makanan dari usus halus diserap oleh jonjot-jonjot usus, kemudian dibawa ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, ini adalah sel-sel tubuh. Ya. Ini bagian namanya membran sel. Kemudian cairan yang ada di sini namanya sitoplasma atau sitosol. Sedangkan ini bulatan yang berada di tengah nukleus. Sedangkan ini yang berdekatan dengan nukleus adalah retikulum endoplasma. Sedangkan ini adalah pabrik energi, yaitu mitokondria. Inilah pabrik energi utama dalam memproduksi energi. Bagaimana bila mitokondria diperbesar? Maka bentuknya seperti ini. Yang pertama, ini adalah membran luar. Sedangkan yang kedua, di sini ini adalah membran dalam. Jadi, yang namanya mitokondria itu terdiri atas 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalamnya ternyata mempunyai ciri khas melekuk-lekuk atau berlekuk-lekuk. Nah, inilah yang dikenal dengan krista. Kenapa bisa berlekuk-lekuk? Tujuannya adalah untuk memperluas bidang penyerapan oksigen. Masuk ke lebih dalam, di sini ada cairan namanya matriks. Kemudian ini ada DNA. Kemudian titik-titik ini ribosom. Jadi mitokondria itu salah satu organel yang memiliki DNA. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal energi maupun reaksi-reaksi yang akan terjadi di dalam metabolisme maupun organel-organel sel, terutamanya adalah mitokondria, kita memasuki pada pembahasan reaksi katabolisme, yaitu respirasi. Respirasi di sini adalah reaksi aerob.
Jadi yang membutuhkan oksigen. Bahwa tadi di awal saya jelaskan bahwa nutrisi atau zat makanan atau sari-sari makanan itu akan masuk ke dalam organel sel. Nah, nanti di organel sel itu akan mengalami proses respirasi. Nah, tahapan respirasi ada 4. Yang pertama adalah glikolisis. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Yang keempat adalah sistem transport elektron. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis itu apa sih? Kan tadi bahwa nutrisi atau zat makanan masuk ke dalam organel sel. Zat utama untuk menghasilkan energi dalam bentuk karbohidrat. Nah, karbohidrat yang paling sederhana itu dalam bentuk glukosa. Nah, glikolisis ini akan mengolah glukosa tadi yang masuk ke dalam organel tubuh. Pengertiannya apa dari glikolisis? Glikolisis itu pengubahan bahan organik atau yang berkarbon 6 atau C6 menjadi dua molekul asam pirufat. Asam pirufat ini mempunyai 3 karbon ya, 3 karbon. Ini berarti 6 karbon ya. Maaf, ini 6C. Ya. Ini pengertian glikolisis. Intinya pengubahan 6C menjadi 3C. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di sitoplasma atau sitosol. Bagaimana reaksinya? Reaksinya secara umum ada 2 fase, yaitu fase penggunaan energi dan fase menghasilkan energi. Nah, diawali dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana dalam reaksi tersebut melepaskan 1 fosfat. Nah, kita lihat nih tanda panahnya. ATP menjadi ADP. Jadi melepaskan 1 fosfat. Dalam reaksi tersebut dibantu oleh enzim heksokinase. Jadi, bahwa reaksi ini menghasilkan atau membutuhkan energi. Tentunya, kalau kita lihat melepaskan 1 fosfat, berarti dalam reaksi ini membutuhkan energi atau menggunakan energi. Selanjutnya adalah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini enzimnya adalah fosfoglukoisomerase. Nah, yang warna hijau, ini warna-warna hijau, ini merupakan enzim yang berperan dalam reaksi tersebut. Selanjutnya, kita lihat kembali fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Di sini juga apa?
membutuhkan energi. Maka pada tahapan ini merupakan fase penggunaan energi karena membutuhkan energi. Berapa energi yang dibutuhkan? 1, 2 ATP. Selanjutnya yaitu fase penghasilan energi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa dalam reaksi-reaksinya akan menghasilkan energi. Kita lihat sebagai contohnya bahwa di sini fosfoglyceraldehyde atau PGAL menjadi 1,3-difosfogliserat, di mana dalam reaksi ini mengikat satu ion H dan dibantu oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Jadi NAD menjadi NADH. Ini juga sama. Sebenarnya kanan dengan kiri ini sama saja, ya. Kemudian di sini kita lihat 1,3-difosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Kita ketahui juga terjadi pengikatan 1 fosfat. Jadi menghasilkan energi lagi. Kemudian selanjutnya ini di sini 3-fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Terjadi pengikatan 1 fosfat. Makanya fase ini yang saya tunjuk ini merupakan fase menghasilkan energi. Bagaimana hasilnya dari reaksi glikolisis ini? Yuk kita sama-sama kita hitung. Hasilnya apa? Kita lihat senyawa akhirnya apa? Molekul akhirnya adalah asam pirufat. Ada 2 asam pirufat. Jadi hasilnya adalah 2 asam pirufat. Kemudian energinya sekarang. Energinya berapa? Kita lihat pertama. Ini adalah NADH dulu ya. Ini 1, 2, ada 2 NADH. ATP-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ATP. Tetapi karena di atas sudah menggunakan 2 ATP, maka ATP bersih yang dihasilkan adalah 2 ATP. Jadi aslinya adalah 4 ATP, tetapi ATP bersihnya adalah 2. Karena sudah mengalami pengurangan dengan reaksi yang di atas. Ini adalah hasil dari reaksi glikolisis. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah pengubahan asam pirufat, ini 3C menjadi asetil KOA. Ini 2C. Jadi hasil dari glikolisis kan asam pirufat. Selanjutnya dari asam pirufat akan dirubah menjadi asetil KOA. Tempatnya di mana? Glikolisis terjadi di sitoplasma atau di sitosol, maka reaksi yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, adalah di
ml atau membran luar mitokondria. Bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah asam pirufat akan menjadi asetil CoA, di mana dalam reaksi ini terjadi pengikatan satu ion H dan menghasilkan CO2, di mana dalam reaksi ini dibantu oleh enzim pirufat dehidrogenase. Hasilnya apa? Oh, hasilnya kita lihat jelas. Yaitu hasilnya adalah asetil CoA. Kemudian NADH. Kemudian CO2. Tapi yang perlu diingat bahwa di sini hanya satu asam pirufat. Hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat. Maka hasilnya tinggal dikalikan saja. Dikalikan 2. 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Kita memasuki tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pengertiannya apa dari siklus Krebs ini? Siklus Krebs itu merupakan siklus untuk menghasilkan energi. Menghasilkan energi dari asetil CoA. Krebs ini merupakan diambil dari nama penemunya, yaitu Hans Adolf Krebs. Jadi yang menemukan siklus ini adalah Hans Adolf Krebs. Sedangkan kenapa disebut dengan asam sitrat? Karena senyawa yang pertama dihasilkan adalah asam sitrat. Tempat terjadinya di mana? Kalau tadi adalah di ml, membran luar, sekarang lebih dalam lagi, yaitu di matriks. Bagaimana reaksinya? Asetil CoA yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan berikatan dengan asam oksaloasetat sehingga menghasilkan asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Asam sitrat kemudian menjadi asam isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Asam isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, di sini akan menghasilkan NADH dan CO2. Dari asam alfa ketoglutarat akan menjadi suksinil CoA. Di mana reaksi ini akan menghasilkan NADH kembali dan CO2. Suksinil CoA akan menjadi suksinat, asam suksinat. Nah, di sini akan menghasilkan ATP. Kemudian asam suksinat menjadi asam fumarat. Di sini akan menghasilkan FADH. Dari asam fumarat menjadi asam malat. Asam malat menjadi asam oksaloasetat kembali, di mana di sini akan menghasilkan NADH. Ini sering kali keluar dalam ujian sekolah maupun ujian perguruan tinggi.
Jembatan keledainya gampang. Aku sedang istirahat, kelihatan susu formula mama oke. Aku sedang istirahat, kelihatan susu formula mama oke. Itu ya, untuk memudahkan dalam menghafal. Terus bagaimana hasil dari siklus Krebs? Kita telusuri dari awal. Pertama, NADH. NADH-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 NADH. Tetapi perlu diingat kembali bahwa di sini 1 asetil CoA. Padahal asetil CoA yang masuk ada 2. Maka tinggal dikalikan 2. Jadi 6 NADH. Kemudian ATP-nya ada berapa? Oh, hanya ada 1. Berarti kalikan 2. 2 ATP. Kemudian FADH-nya ada berapa? Oh, 1. Berarti kalikan 2. 2 FADH 2. Yang terakhir ada 2 CO2. 1, 2. Jadi ada 4 CO2. Ini adalah hasil dari siklus Krebs. Ya. Kenapa kok ada 6 NADH, 2 ATP? Karena setiap 1 asetil CoA kan menghasilkan 3 NADH, maka tinggal dikalikan 2 saja. Kita masuk ke tahap terakhir dari respirasi, yaitu sistem transport elektron. Sistem transport elektron pengertiannya ini pengubahan energi tinggi ini pengertian dari STE, pengubahan energi tinggi atau elektron. Maksudnya apa? Dari tahapan-tahapan sebelumnya sudah dihasilkan energi tidak langsung dalam bentuk NADH dan FADH2. Maka di tahapan ini baik NADH maupun FADH2 itu dirubah menjadi energi langsung. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di krista. Reaksinya bagaimana? Nah, ini namanya juga transport elektron. Terjadi apa? Perpindahan elektron dari satu substrat ke substrat yang lain. Tujuannya adalah 1. Pengubahan energi tidak langsung menjadi energi langsung. Ini ada E. E ini adalah elektron. NADH, FADH, quinon, sitokrom B, Ca maupun A3 merupakan substrat. Ya, di mana dari masing-masing substrat ini akan terjadi perpindahan elektron. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi mengubah energi tidak langsung menjadi energi langsung. Nah, di sini kita lihat nih menghasilkan ATP, menghasilkan ATP, menghasilkan ATP. Nah,
Sedangkan ion H-nya, nah, ion H-nya ini akan berikatan dengan O2 sehingga dihasilkan H2O. O2 ini dari mana? Bahwa 4 tahapan ini merupakan respirasi aerob, di mana membutuhkan oksigen. Nah, pada tahap glikolisis DO maupun siklus Krebs ini tidak membutuhkan oksigen, tetapi di tahap keempat baru membutuhkan oksigen, di mana oksigennya akan berikatan dengan ion H ini, sehingga akan terbentuk H2O. Bagaimana dengan hasil dari sistem transport elektron? Ya. Untuk melihat hasil dari sistem transport elektron, maka kita akan flashback kembali ke tahap-tahapan sebelumnya. Yang pertama, ini tahapan respirasi yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ada berapa hasilnya? Hasilnya ini glikolisis. Ini sambil menyimpulkan juga ya. Tempatnya di sitosol atau sitoplasma. Energi langsungnya ada berapa? Oh, energi langsung kan dalam bentuk ATP. Ada 2 ATP. Energi tidak langsungnya berapa? Oh, energi tidak langsungnya adalah 2NADH. Produk lainnya apa? 2 asam pirufat. Tahap yang kedua itu adalah DO, dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya adalah di Ml. Energi langsung yang dihasilkan dalam bentuk ATP ada tidak? Tidak ada. Strip ya. Energi tidak langsungnya. Energi tidak langsungnya dalam bentuk 2NADH. Produk lainnya 2 asetil KOA dan 2 CO2. Ini adalah hasil di DO. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Terjadinya adalah di matriks. Energi langsungnya ada berapa? Oh, ada 2 ATP. Sedangkan energi tidak langsungnya ada 6 NADH dan 2 FADH2. Sedangkan produk lainnya ada 4 CO2. Baik, hasil yang terakhir dari STE. Nah, STE kan tadi bahwa dijelaskan terjadi pengubahan energi tidak langsung menjadi energi langsung. Energi tidak langsung menjadi energi langsung. Mana? Ini adalah energi tidak langsungnya. Kita hitung energi tidak langsungnya. NADH dulu. 2, 4, tambah 6. 10 NADH. Nah, FADH-nya hanya 2 FADH. Pengubahan energi tidak langsung menjadi energi langsung. Maka ini harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi energi langsung.
atau ATP. Menjadi berapa? Diingat-ingat tadi di awal. 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Maka bila 10 NADH tinggal dikalikan 3 saja menjadi 30 ATP. Sedangkan FADH-nya, 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Maka ini dihasilkan ada 2 FADH, tinggal dikalikan 2 menjadi 4 ATP. Maka jumlah energi langsung yang dihasilkan di STE sebanyak 34 ATP. Selain itu juga produk lainnya yaitu H2O yang berasal dari pengikatan O2 dengan H. Oke, jadi pada tahapan STE akan dihasilkan 34 ATP dan H2O. Selesai ya. Terus berapa total energi yang dihasilkan? Mari kita hitung bersama-sama. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 34, 38 ATP. Energi akhir yang dihasilkan dalam respirasi ada berapa? 36 ATP. Kenapa kok menjadi 36 berkurang 2? Yaitu ada 2 ATP untuk masuk ke mitokondria. Jadi ketika masuk ke mitokondria membutuhkan 2 ATP. Jadi energi akhir atau energi yang dihasilkan bersihnya adalah 36 ATP. Dari penjelasan 4 tahap ini ya dapat disimpulkan bahwa di glikolisis bahannya apa? Glukosa. Glukosa rumusnya kan C6H12O6. Kemudian ini termasuk aerob, berarti kan membutuhkan oksigen, ada O2. Hasilnya apa? Oh, ternyata ada H2O. H2O, kemudian ada juga CO2 dan 36 ATP. Ya. Ini kalau disamakan 6O2, 6H2O, 6CO2. Sebenarnya kita belajar tahapan respirasi ini membuktikan dari reaksi ini. Ya, H2O diperoleh dari mana? Dari tahapan STE. CO2 diperoleh dari mana? Maka kita bisa melihat pada tahapan DO dan siklus Krebs. 36 ATP dari mana? Kita bisa menghitung dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Apa yang tadi kita pelajari, yaitu ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan sistem transport elektron, itu merupakan tahapan respirasi karbohidrat. Karena karbohidrat itu merupakan sebagai sumber energi utama. Nah, kita lihat nih kalau dipersingkat seperti ini. Ini kan karbohidrat. Karbohidrat setelah mengalami proses pencernaan di saluran pencernaan, maka akan dihasilkan
senyawa yang paling sederhana atau monosakarida kan gula atau glukosa. Kemudian masuk tahapan glikolisis. Kemudian ini masuk tahapan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian masuk siklus Krebs dan yang terakhir adalah STE. Ini gambaran dari katabolisme karbohidrat. Terus bagaimana dengan katabolisme protein maupun lemak? Protein maupun lemak juga merupakan sumber energi, walau bukan sumber energi utama. Yang utama adalah karbohidrat. Maka proses katabolismenya ini akan berbeda dengan agak berbeda dengan karbohidrat. Jadi kalau lemak setelah mengalami proses pencernaan oleh enzim lipase, maka kan akan dihasilkan gliserol dan asam lemak. Maka gliserol itu akan langsung menuju ke tahap glikolisis, yaitu akan membentuk fosfogliseraldehid. Sedangkan asam lemaknya akan mengalami beta oksidasi, sehingga akan langsung membentuk pirufat. Ini di sini. Bagaimana dengan protein? Protein sama. Protein setelah mengalami proses pencernaan di saluran pencernaan oleh enzim protease, maka akan menghasilkan asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deaminasi sehingga menghasilkan asam keto dan NH3. Asam keto ini akan menuju ke akan membentuk asam pirufat. Dan juga ada yang menuju ke siklus Krebs. Nah, sedangkan NH3-nya ini kan sebagai efek samping, zat samping. Maka NH3 ini akan dirombak di dalam hati karena bersifat racun menjadi urea. Urea nanti akan dibuang melalui urin, yaitu sistem ekresi. Ini materi pada kelas 11. Nah, dari ketiga ini bahwa dalam satuan berat yang sama, karbohidrat maupun protein akan menghasilkan jumlah energi yang sama. Sedangkan lemak dalam satuan berat yang sama akan menghasilkan jumlah energi yang lebih besar. Makanya lemak itu merupakan penghasil energi terbesar. Tetapi yang menjadi sumber energi utama adalah karbohidrat. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi fermentasi. Fermentasi ini merupakan respirasi anaerob. Nah, ini berarti tidak membutuhkan oksigen. Jadi, ketika tubuh kita kekurangan oksigen atau jumlah oksigen yang minim, maka bagaimana tubuh itu bisa menghasilkan energi? Maka melalui proses fermentasi. Nah, fermentasi sendiri yang akan kita pelajari ini ada dua, yaitu alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol ini biasanya terjadi pada jamur, yaitu Saccharomyces. Pada jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, prosesnya gimana? Glukosa akan menjadi 2 asam pirufat, di mana reaksi ini akan mengikat 2 fosfat.
dan mengikat dua ion H. Ya. Berarti ini menunjukkan reaksi ini menghasilkan energi. Nah, kalau kita lihat glukosa jadi 2 asam pirufat, ini berarti tahapan apa? Tahapan glikolisis. Jadi, fermentasi juga akan mengalami tahap glikolisis. Kemudian dari 2 asam pirufat akan menjadi 2 asetaldehid, di mana dalam reaksi ini menghasilkan 2 CO2. Dari 2 asetaldehid ini menghasilkan 2 etanol atau alkohol, di mana dalam reaksi ini melepaskan 2 ion H. Maka hasilnya gimana? Hasilnya adalah, yang pasti adalah 2 etanol. Bagaimana dengan energinya? Yang pasti 2 ATP. 2 NADH gimana? 2 NADH impas, karena di sini menghasilkan, di sini digunakan kembali impas. Kemudian 2 CO2. Ini adalah hasil dari fermentasi alkohol. Selanjutnya, fermentasi yang kedua adalah asam laktat. Fermentasi asam laktat biasanya terjadi pada sel hewan dan pada sel manusia. Biasanya kalau pada manusia pada sel otot. Misalkan kita melakukan aktivitas berat, misalkan sehabis olahraga, biasanya kita merasa lelah, capek, dan tubuh pegal-pegal, ya, pegel. Nah, kenapa kok badan atau tubuh itu pegel? Karena dihasilkannya asam laktat. Nah, karena kan ketika kita melakukan aktivitas berat biasanya membutuhkan oksigen yang banyak, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Nah, ketika tubuh kekurangan oksigen, di dalam tubuh akan terjadi proses fermentasi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang menyebabkan tubuh kita pegal-pegal. Bagaimana reaksinya? Hampir sama seperti fermentasi alkohol, yaitu glukosa menjadi 2 asam pirufat, maka akan menghasilkan 2 ATP, ya, terjadi pengikatan 2 fosfat dan pengikatan 2 ion H. Dari 2 asam pirufat ini akan menghasilkan 2 asam laktat, di mana dalam reaksi ini melepaskan 2 ion H. Nah, hasilnya apa? 2 asam laktat, kemudian 2 ATP. Nah, NADH-nya impas. Ya. Demikian materi katabolisme. Harapannya dari penjelasan reaksi-reaksi katabolisme ini bukan hanya kalian memahami hasil saja, tetapi dari mana hasil itu terjadi. Bila ada pertanyaan, dapat ditanyakan ke guru kalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.